Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Bapak Ahmad Khoiri. Beliau adalah pengusaha batik Gajah Mungkur, tepatnya di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem nomor 38 Gresik. Pada siang ini kita berada di satu ruangan di mana kita bisa menikmati beberapa karya dari batik Gajah Mungkur. Yang sebelah saya kebetulan Bapak Khoiri bisa kita wawancarai. Pak Khoiri, Ya, Pak. Panjenengan menciptakan batik-batik ini itu sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau batik Gajah Mungkur ini sudah ada mulai kakek buyut kami, Pak. Oh, Jadi memang sudah meneruskan begitu. Terus pas di eranya Bapak itu sempat vakum. Sempat udah ada kegiatan sama sekali. Terus kok akhirnya saya tertarik sama batik. Ya. Saya tertarik sama batik. Terus kemudian saya munculkan batik dengan konsep kearifan lokal. Jadi itu sekitar 15 tahun yang lalu. Seperti itu. Berapa kira-kira jumlah pekerjanya yang ada di sini? Kalau jumlah pekerjanya itu kan jadi kami bagi gini, Pak. Untuk batik cetak sendiri, jadi untuk batik cap sendiri, untuk batik tulis sendiri. Jadi yang karyawan yang menangani batik cetak itu belum tentu bisa menangani yang batik cap ataupun batik tulis. Atau sebaliknya seperti itu. Panjenengan belajar batik dari mana? Kalau saya belajar otodidak, Pak. Dan kebetulan dulu waktu kecil saya di Pek Bude ke Pekalongan, diboyong ke Pekalongan seperti itu. Ya, di Pekalongan memang pusatnya batik. Seperti itu. Ya, batik. Kemudian produk batik ini dipasarkan di mana? Kalau konsep kami itu sementara ini untuk di Gresik dulu. Terus kalau misalnya yang luar kota itu kalau misalnya kepingin batik Gajah Mungkur, biar mereka yang datang kemari sekalian menikmati kota lama Gresik ini. Seperti itu. Jadi ciri-ciri yang membedakan antara batik Gajah Mungkur dengan batik-batik yang lainnya apa? Mungkin dari segi sentuhan, Pak. Dari sentuhan motif, sentuhan rasa tis di warna, terus kemudian di filosofinya juga. Apa bedanya? Kalau mereka cenderung, ya ngapunten, bikin batik itu asal jadi, Pak. Oke. Kalau saya sih saya kepinginnya bikin batik itu yang seperti apa, gitu loh. Saya pingin bercerita, pingin menyampaikan unek-unek saya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kami lebih mengaplikasikan batik itu tentang rasa yang saya alami, tentang rasa yang saya dapat dari sekitar. Ya, berarti nanti kita bisa ditunjukkan hasilnya ya. Bisa. Lalu ada beberapa hal filosofi batik itu semestinya bagaimana toh? Oh ini Gresik, oh ini Pekalongan, oh ini mana gitu. Itu ada filosofinya masing-masing. Sebenarnya kalau filosofi itu kalau misalkan warna daerah pesisir itu hampir sama, Pak. Jadi warnanya kan yang cerah, yang jeder gitu kan. Tapi kalau sekarang itu batik itu maksudnya yang bisa tetap eksis, yang mengangkat kearifan lokal, seperti itu. Kearifan lokal. Ya. Jadi kalau saya boleh mengetahui batik-batik yang Anda produksi, Anda ciptakan ini, itu banyak diminati oleh kaum tua atau anak-anak muda sekarang? Mohon maaf ya. Itu kalau kami sih segmennya atau bidikannya, Pak,
itu mulai dari kalangan muda sampai kalangan sepuh juga kami sediakan semuanya. Dari mulai yang harga biasa sampai harga yang luar biasa juga kami sediakan. Kalau saya boleh bertanya, bedanya kalangan sepuh atau segmen-segmen sepuh sama anak muda itu bedanya apa tuh? Itu biasanya mereka lebih menyukai warna yang tidak terlalu strong. Yang mana nih? Yang sepuh. Yang sepuh. Jadi tidak begitu menggemari warna yang terlalu strong. Meskipun itu warna-warni tetap ada aksen softnya. Oh gitu. Seperti itu. Nah, sebaliknya yang anak milenial yang strong biasanya gitu. Artinya strong di sini itu warna cerah atau cerah, Pak. Cerah. Bukan warna-warna misalnya merah, biru, itu bukan. Warna yang cerah. Warnanya cedar lah istilahnya. Cetar. Warna-warni seperti itu. Kembali lagi kepada kaum sepuh yang tua-tua ini. Biasanya kaum yang tua ini sudah ada polanya, atau misalnya saya sebagai orang tua, saya seorang laki-laki, kemudian ada baju laki-laki begitu, ada polanya laki-laki. Ada, Pak. Ada. Jadi kalau misalkan mereka yang suka yang dengan adanya kain yang berpola, itu juga kami juga ready yang seperti itu. Kalau misalkan ibu-ibu biasanya itu suka yang istilahnya motifnya itu pure, jadi tidak berpola. Pure. Ini tolong pure? Pure itu istilahnya tidak berpola, jadi aman. Buat atasan bisa, buat bawahan bisa. Jadi tidak berkonsep ini nantinya jadi kemeja. Oh, tidak ada polanya? Tidak ada polanya. Itu istilahnya pure. Kalau saya melihat, apakah ada beberapa motif, misalnya Gadek Gajah Mungkur mengeluarkan motif A, B, C, ada beberapa motif? Ada. Apa saja itu? Kalau yang tidak dimiliki sama pengrajin batik lain, itu motif patung Gajah Mungkur, Pak. Itu patung Gajah Mungkur. Ya, itu kebetulan sudah kami patenkan. Terus ada lagi yang satunya motif rumah Gajah Mungkur, itu juga sudah kami patenkan, dan itu kami aplikasikan ke batik tulis juga ada. Rumah Gajah Mungkur dan patungnya. Patung. Bedanya apa ini? Jadi kalau misalkan patungnya itu seperti ini ya, belakang ini kan patungnya, Pak. Cuma patungnya saja. Ada patungnya saja. Patungnya saja. Terus ada yang bentuk detail rumah Gajah Mungkur. Tapi yang rumah itu, yang bentuk rumah Gajah Mungkur itu kami aplikasikan sebenarnya itu bidikannya itu bukan batik fashion, Pak. Jadi batik koleksi. Jadi batik koleksi itu kain panjang 3 meter. Apa istilahnya? Udeng yang Anda pakai ini juga buatan sini? Buatan kami di sini ya? Iya, betul. Udeng apa ini? Ini udeng yang pernah kami buat ini berdasarkan literasi yang foto-foto yang ada di foto lama mestinya ya. Foto lama. Mungkin abad 18. Seperti itu. Atau abad 17. Berarti orang tua Gresik zaman dahulu. Gitu. Baik Pak Huiri, saya kepingin ngobrol tentang detail batik. Mungkin kita bisa nempel atau berkunjung ke salah satu produk. Sekalian, kami berada di belakang batik tulis premium, yaitu batik tulis premium Gajah Mungkur. Pak Hoiri, ini ada rumah, ini ada gambar gajah. Ini mungkin rumah tentang apa namanya Gajah Mungkur, dan ini logonya Gajah Mungkur. Mungkin semua ini bisa diuraikan apa ini maknanya. Jadi kalau yang ini memang konsepnya itu bukan batik tulis yang buat fashion, Pak. Jadi memang kami buat untuk koleksi. Nah, untuk koleksi, dan ini bermotifkan rumah kami. Artinya koleksi tidak dijual? Enggak, Pak. Ya. Dan ini nanti rencananya mau kami hibahkan kepada yang
lebih istilahnya apa? Lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan. Ini sudah kami simpan lebih dari 5 tahun ini, Pak. Oh, yang ini namanya apa ini? Batik tulis premium motif rumah Gajah Mungkur. Oh, batik tulis premium motif gajah. Rumah Gajah Mungkur. Rumah Gajah Mungkur. Ya. Kalau yang gajah? Kalau yang gajah ya ini sebagai apa? Lambang dari brand kami yaitu kan gajah itu tadi. Gajah. Pak. Tetap ada apa? Aksen damar kurungnya yang mencerminkan ini budaya damar kurung ya? Damar kurung itu, Pak. Jadi Gresik ya, budaya Gresik ya. Gresik. Terus kalau yang ini, yang bawah ini kami aplikasikan ke batik karena kami terinspirasi dan untuk mengingat beliaunya, Pak. Mengingat Mbah Buyut kami. Dulu Mbah Buyut kami punya pabrik rokok di Solo, Pak. Oh iya. Nah, namanya Sri Sarongrong. Nah, terus kami aplikasikan ke batik, terus akhirnya ini kan tetap ada aksen Jawa-Jawanya. Tengah ada, Pak, ini ya. Meskipun sedikit kan ada taste-nya, rasanya ada. Terus ini tumbuh-tumbuhan laut. Nah, tetap ada damar kurungnya. Cuman kami tambahi, jadi namanya Sri Sarongrong dari pesisir Pantai Gresik. Sri Sarongrong itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sri Sarongrong itu mungkin lebih ke nama mungkin, Pak. Hanya nama orang. Nama orang, iya. Kalau yang paling atas? Kalau yang paling atas ini kesukaannya ibu-ibu biasanya seperti warna seperti ini. Warna yang pink gitu, terus tetap ada apa? Aksen damar kurungnya seperti itu. Oh, ada kurungnya yang mana, Pak? Ada damar kurungnya ini, Pak. Oh, ya. Hampir sebagian besar ada damar kurungnya. Jadi cirinya Gajah Mungkur, rumah Gajah Mungkur, ya, damar kurung. Damar kurung. Itu mencirikan Kota Gresik ya. Kota Gresik. Terus ada juga itu, Pak, apa? Jadi motif itu kami buat sebagai apa? Ungkapan dari doa. Itu kami bikin motif batik tulis bermotif walet, Pak. Nah, kebetulan kan di atas kan masih ada burung walet. Nah, burung walet. Di atas rumah ini? Masih ada. Jadi lantai 1 untuk hunian, terus lantai 2 memang dari dulu itu untuk walet. Dan itu kami aplikasikan ke batik tulis. Mohon maaf, burung walet sampai sekarang itu masih, Pak? Masih tetap ya? Masih. Meskipun ada di Gresik banyak produksi apa namanya yang begitu yang mempengaruhi udara. Cuman agak menyusut, agak lari ke arah barat sana. Baiklah, Mas Khoiri, saya ingin ke batik yang lainnya yang mungkin agak berbeda. Ya.